Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maka di al-khutbah yang pertama telah kita sebutkan keutamaan di dunia bagi mereka orang-orang yang menggunakan pakaian husnul khuluq, mengenakan imamah, mengenakan baju dan jubah dan sandal dari akhlak-akhlak yang mulia, maka keutamaan di dunia telah kami berikan. Dan adapun di khutbah yang kedua, kita akan masuk kepada keutamaan fil akhirah. Wal fadilah min husnil khuluq fil akhirah ya ibadallah. Fa inna husnal khuluq min asbabi asukul fil mizan. Bahwa seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia, yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, tidaklah dia bertemu dengan kaum muslimin, baik anak-anaknya, istri-istrinya, santri-santrinya, teman-temannya, dai-dai ilallah yang sepadan dengannya, maka dia bermuamalah dengannya dengan husnul khuluq. Di sisi Allah kelak akan mendapatkan pahala-pahala yang banyak berlipat dan menjadi berat di timbangan. Fa amma man saqulat mawazinuh, maka barang siapa yang khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan kepada api neraka. Fa amma man saqulat mawazinuh, maka barang siapa yang berat timbangannya, maka akan diberikan kehidupan fi 'isyatir radiyah, akan diberikan kehidupan yang baik di surga. Maka barang siapa yang di dunia menghiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka dia akan mendapatkan di hari akhirah dalam keadaan terperangah. Mizannya dia sangat berat. Padahal amalan yang dulu dia lakukan dengan mudah, hanya memberikan beberapa uang saja, hanya memberikan senyuman dan ucapan nasihat saja. Wahai santri-santriku, salatlah malam, karena salat malam baik bagi kalian. Berapa menit ucapan itu? Ataupun dia di setelah adzan awal memukul-mukul dari sakan yang hanya mungkin 2 menit, membangunkan kaum muslimin dari husnul khuluq yang dia lakukan dengan mudah ini, dia dapati pahala yang besar dan berat di timbangan di sisi Allah yang menyebabkan fi 'isyatir radiyah. Ala qiraah al-Kisai fi 'isyatir radiyah, alal qiraah Hafiz an Asim, maka dia akan dimudahkan masuk kepada kehidupan yang baik, masuk surga. Maka pendalilannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Abi Darda. Qala Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma asqalu fil mizan, ma min syai'in asqalu fil mizan. Tidak ada suatu amalan yang paling berat di mizan. Mada? Husnul khuluq. Dia adalah berbuat kebaikan dengan akhlak yang mulia. Maka sanadnya adalah sanad yang sahih. Maka husnul khuluq alladzi arada bihi linnas walillah. Maka berbaik akhlak bukan hanya kepada manusia, juga kepada Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan tauhid dan melaksanakan amalan-amalan yang ikhlas kepada Allah. Karena itu adalah akhlak yang mulia. Karena orang yang kufur dan syirik, menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada dewa-dewa khayalan, dari dewa-dewa di karya
sastra pujangga Mahabharata, menyembah dewa Siwa, menyembah dewa Brahma, dewa api, dewa Siwa, dewa yang menciptakan kata mereka, dan dewa Wisnu, Krishna yang menjaga alam raya, dan dewa Bayu yang menjaga angin, dan dewa Indra, dewa guntur, dan dewa Surya, dewa matahari, dan Dewi Sri, Dewi padi, dan seterusnya. Maka mereka di saat menyembah kepada dewa-dewa khayalan yang dibuat oleh pujangga sastra di kitabnya Mahabharata, maka itu adalah bukan akhlak yang mulia dan tidak sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Dan begitupun mereka yang menyembah dari Uzair anak Allah dari kelompok Yahudi, dan juga yang mengatakan bahwa Yesus Kristus anak Allah, maka mereka mengucapkan ucapan yang kufur. Allah berfirman, laqad kafarul ladina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Maka telah kufur. Laisa min khuluqin hasan alladzi ma indahu tauhid. Yang mensyirikkan kepada Allah. Telah kufur orang-orang yang mengatakan trinitas. Allah itu satu tapi tiga. Allah Bapa, Allah Anak, dan yang ketiga Ruhul Kudus ataupun Bunda Maria. Ini tidak mempunyai akhlak yang mulia. Laisa min khuluqin hasan fi ibadatillah. Idan at-tauhid min khuluqin hasan. Maka orang yang melaksanakan tauhid, hanya menyembah kepada Allah, adalah akhlak yang mulia. Aina dalil? Hunaka dalil katsirah. Di sana dalil yang banyak bahwa orang yang melaksanakan tauhid mempunyai akhlak yang mulia. Mana dalilnya? Pertama, disebutkan dosa yang paling besar mereka yang menjadikan tandingan untuk Allah, menyembah kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakannya. Seperti datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayudan bin a'zam, maka dosa apa yang paling keras ya Rasulullah? Maka dikatakan, anta budallah wa huwa khalaqak, anta ja'alallaha niddan wa huwa khalaqak, di mana kamu menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada wali-wali salihin, menyembah kepada nabi-nabi yang diutus, Uzair, Yesus Kristus dianggap anak Allah dan disembah. Maka ini semuanya adalah dosa yang paling besar. Wa huwa khalaqak. Fa'aina akluk, fa'aina husnul khuluq, anta ta'bud li ghairillah Allah alladhi khalaqak ya ibna Adam. Aina husnul khuluq. Maka kebaikan akhlak menyimpan keadilan and justice for all, al adl li kulli syai. Man alladhi khalaqak? Allah. I'dil fi ibadatik, la taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Idan min akbari dzunub yaj'alullahu niddan wa huwa khalaqak. Su'ul akhlak ilallah. Maka orang-orang yang berbuat kesyirikan, kilatil adab, tidak mempunyai adab yang baik kepada Allah dengan kesyirikannya. Karena Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rizki kepadanya, Allah yang menikahkannya, Allah yang memberikan rizki dengan anak-anak, kemudian diberikan naungan rumah. Maka dia menyembah kepada jin, menyembah kepada iblis, menyembah kepada dewa-dewa khayalan, Siwa, Krishna, Wisnu dan sebagainya. Maka ini semuanya adalah tidak mempunyai akhlak. Wa dalilun akhar anna man ya'bud ghairallah aw yaj'al al-masih ibnallah wa Uzair ibnallah min su'il khuluq. Maka dalil yang lain bagi mereka orang-orang yang kufur kepada Allah dengan mengatakan Allah mempunyai anak, seperti orang Yahud dan Nasara. Di dalam surat Taubah disebutkan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin Nasara al-masihu ibnullah, dalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Orang Yahud mengatakan Uzair nabi, diangkat gulu menjadi anak Allah, disembah. Dan diikuti oleh orang Nasara, Al-Masih dikatakan oleh mereka Yesus Kristus anak Allah, Allah Bapa. Maka kedua ucapan kufur ini
diawali dengan Yahudi, diikuti oleh orang Nasara. Dalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Maka mereka orang Nasara mengikuti kekufuran orang-orang Yahud. Allah dzakara bil kufur. Maka mereka akhlak kepada Allah karena melaksanakan kesyirikan. Aina dalil? Ja'a fi sahihain min iddati sahabah, dari berbagai sahabat, di antaranya dari Ibni Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Syataman ibnu Adam, Bani Adam telah menamparku, Bani Adam telah mencelaku, Bani Adam telah menghinaku." Apa itu? Fa'amma syatmani iyaya au syatmuhu iyaya, adapun pencelaan Bani Adam kepadaku, hina qalu annani ittakhadtu waladan wa sahibah. Maka pencelaan Bani Adam kepadaku di saat aku dikatakan mempunyai istri Bunda Maria dan mendapatkan anak Yesus Kristus, anak Allah. Maka ini kemarahan Allah atas mereka orang-orang Nasara. Kenapa Allah marah? Su'ul khuluq, adab yang buruk kepada Allah dengan menyatakan Allah mempunyai anak dan mengambil istri. Maka syataman ibnu Adam, ibnu Adam tidak mempunyai akhlak kepadaku dengan mencelaku. Maka di sini kita mengetahui ya ibadallah, bi anna husnul khuluq bainana wa baina rabbina kadzalik wa bainana wa bainal ibad husnul khuluq. Maka dari yang paling penting, husnul khuluq min asbabi dukhuli ilal jannah. Yang tadi kami sebutkan, husnul khuluq fadilahnya di hari akhirah, athqalu syai' fil mizan husnul khuluq. Yang paling membuat berat di timbangan adalah berakhlak yang mulia. Maka di sini dari penyebab yang mulia, orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia di muka bumi ini dimudahkan untuk masuk kepada surga. Maka telah datang di dalam hadis, yang mana hadis ini sahih, dikeluarkan ashabus sunan dari sahabat Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fa inna min aktsari Bani Adam yadkhulu ilan nar ajwafan." Maka dari dua penyebab Bani Adam masuk kepada api neraka, ajwafan. Faqalu wamal ajwafan ya Rasulullah? Apa dua lubang? Qala al-fam wal faraj. Fal fam ya ibadallah al-kadhib wa iyyaka wal kadhib. Maka orang-orang yang berdusta dan sibuk berdusta, fi kalamil adi yakdzib wa inda al-khusumah afdal minal kidb wal ikhtira, wa kalamul yawm yumha bi kalamin nahar, wa kalamun nahar yumha bi kalamil lail, kadhib wal kadhib wa iftira indal khusumah. Hada aidha min asbab dukhuli ilan nar. Dan dijauhi oleh manusia orang-orang seperti ini. Semua orang, ya Allah, ada rajul su'ul khuluq, nahnu na'is ma'ah bas hakada mujamalah, walakin nabta'id min asrarina wa nabta'id min kulli syai' hada hanash. Fala hada husnul khuluq ya ibadallah. Min asbabi dukhuli ilan nar al-faraj wa al-fam. Wa qala ba'da dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu berkata Nabi, wa min asbabi dukhuli ila al-jannah khuluqul hasan. Maka orang yang paling mudah dimasukkan kepada surga, orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Faidan ya ibadallah, khuluqul hasan mempunyai keutamaan di dunia dan mempunyai keutamaan di hari akhirah. Maka oleh sebab itu, seperti di dalam judul, barang siapa yang ingin jaya raya, kaya raya,
di dunia dan mudah masuk surga melaksanakan akhlak yang mulia. Wa kaifa tatbiq? Bagaimana aplikasi yang paling mudah? Ijtanib minal kadhib. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita diperintah untuk menjauhi dusta dan diperintah untuk sidq fi kulli syai', melaksanakan amanah dan tidak berdusta dalam segala sesuatu. Maka telah datang di hadis muttafaqun alaihi an Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyyaka wal kadhib, iyyaka wal kadhib, awas kamu dari permasalahan berdusta. Kadhib ila zauj, kadhib ilal iyal, kadhib ilal jiran, kadhib ila tabain, fil masyakil, fi kulli syai'. Faidan iyyaka wal kadhib. Mada qala Rasul ba'da dzalik? Iyyaka wal kadhib, fa inal kadhiba ya'ti ilal fujur, wal fujura yahdi ilan nar. Maka hati-hati kalian dari perbuatan berdusta. Karena berdusta, wallah wa huwa yakdzib. Wallah wa huwa yakdzib. Aduzan. Wallahil adim wa huwa yakdzib. Hada khalas istamarrat fil lisan. Mada ba'da dzalik? Iyyaka wal kadhib, fa inal kadhib ya'ti ilal fujur. Undur. Perempuan, laki-laki yang berdusta kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada bapak ibunya, kepada tetangganya dan semua orang. Ya'ti bil fujur, masyakil hayatuh. Karena berdusta, masyakil fi hayatihi, ya'ti ilal fujur, ilal masaib, masaibu dunya wal akhirah. Wal fujur, mada qala Nabi, yahdi ilan nar. Maka keburukan, kefajiran membawa kepada api neraka. Idan al-kidb fi dunya malum, semua orang membencinya. Walakin hada yuhibbuni, hada yajlis ma'i, ya akhi taqillah, hada rajul zaujuk, kif ma yuhibbuk, lakin karih bisabab hada. Wa hada jaruk yuhibbuk mujamalah, wallahil adim, hadal kadhib su'ul khuluq yujannibunan nasa minal mujalasah al khair. Maka buanglah dari sifat buruk. Fa fil akhir fil hadis mada arada Rasulullah, fala yazalun nas an yakdziba. Maka selalu manusia yataharra al-kadhib, kutiba alaihi kadzaban. Maka akan ditulis oleh Allah dia menjadi pendusta. Idan intabih. La tatakallam fil muhadatsah likay yudhak, likay nas yadhakun, yakdzib. Intabih ya ibna Adam. Dalam ucapanmu biasa mamnu al-kadhib. Wa min babil aula inda al-khusumah. Yakdib, wallahi fulan qal kada, wallahi fulanah qal kada, adu wallahil adim. Faidan al-kidb ya'ti fi dunya bimasaib, wa ya'ti fil akhirah yahdi ilan nar, wa ya'ti fi dunya ilal fujur, wa ya'ti fil akhirah ilan nar, wa la tazalu aw la yazalu nas yakdib. Jika terus menerus dia selalu berdusta, tidak butuh kepada perkara-perkara dusta, sering berdusta. Apalagi indal khusumah, di saat dia berseteru, dusta. Idan mada kataballahu alaihil kadzab. Allah menulis dia seorang pendusta. Idan mada yaqa rajul au imra'ah kadzaban. Maka kenapa bisa seseorang dilaqabi di dunia, ya akhi uskut min hada rajul au min hadi imra'ah kadzab, wallahi kadzab, hanash. Orang ini ular, berbisa, ucapannya dusta setiap hari. Kepada suaminya berdusta, kepada istrinya berdusta, kepada anak-anaknya berdusta, kepada tetangganya berdusta. Limada? Li'anna lam yataharra bil kadhib bisidq. Di mana dia tidak menjaga dirinya terus berbohong. Allah tulis dia menjadi pembohong. Maka mulai dari sekarang, jauhilah dari berdusta. Ini alamat dari su'il khuluq. Maka Nabi di dalam hadis ini mengajari kita husnul khuluq apa? Diddul kadhib, mada as-sidq.
Usahakan berbicara dalam keadaan sidq, tidak dalam keadaan ribut dengan tetangganya, sidq. Tidak dalam keadaan ribut dengan istri suaminya, sidq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bisidq." Wajib bagi kamu untuk mengucapkan ucapan yang benar. La taftari, wala takdib, wala kalamal yaum, wa kalam mithani yaktaghayyar. La. Maka alaika bisidq, fa inna sidq yajurru ila al khair, wal khairu yahdi ila al jannah. Maka kebaikan akan mengajak seseorang masuk surga. Maka jauhilah sifat-sifat yang buruk, di antaranya al-kadhib, dan laksanakanlah sifat as-sidq, yakni berkata dengan benar. As'alullah al-karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wa bilad Filistin wal Yaman wa sa'ira biladil muslimin wa an yahfadha wulata umurina wa an yursidahum ila tariqil haq wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban wa an yurziqana khuluqan hasanan wa an yurziqana khuluqan hasanan wa yubaidna min syarril khuluq. Maka artinya, ya Allah, jagalah negeri Indonesia yang tercinta ini, NKRI, dan jauhkanlah dari fitnah-fitnah yang besar dan fitnah yang kecil, dan berikanlah bimbingan kepada pemimpin-pemimpin negeri kami. Jagalah mereka ya Rabb, dan bimbinglah mereka kepada jalan yang benar, kepada siratal mustaqim. Karena mereka para pemimpin yang wajib kita taat kepada mereka. Maka di saat mereka atas bimbinganmu, mereka membuat undang-undang konstitusional yang mengikuti ajaran yang benar dari Islam. Sehingga kami sebagai rakyat taat kepada mereka dalam keadaan taat kepada kebenaran. Dan begitupun kami meminta kepadamu ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal, yang mudah, yang mulia. Dan bantulah ya Allah dari dakwah kami di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ini. Karena kami di sini berdakwah dalam keadaan gratisan, maka dipersilahkan kepada saudara-saudara kami yang ingin membantu dalam dakwah yang gratisan ini untuk mempermudah membayar dari listrik, kuota internet, ataupun beras dan makanan dan yang lainnya, maka dipersilahkan. Itu termasuk dari husnul khuluq, dan wahai Allah, mudahkanlah bagi mereka. Orang-orang yang membantu dakwah ini, baik dengan pemikiran, baik dengan keringat, baik dengan tenaga, dan baik dengan sumbangan pelajaran dan sumbangan dari harta dan bahan-bahan makanan, maka jayakanlah mereka di dunia ya Allah, dan masukkanlah mereka kepada surga sebagai husnul khuluq, akhlak yang mulia, sesuai janjimu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong dakwah Allah, Allah akan menolong orang-orang yang menolong dakwahnya dan menjadikan di dunia jaya ya raya, kaya raya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jamma'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah
إنها عليهم موصدة في عمد ممدده